Saya awali dengan mengucapkan sebuah salam yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salam yang menyatukan persaudaraan sesama kita. Salamnya para penghuni surga dan merugilah orang-orang yang tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah sama-sama kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana berkat rahmat dan kasih sayangnya kita semua diringankan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita, yang mungkin di pagi harinya sampai siang hari Ustadz dan Ustazah ya masih banyak aktivitas yang dikerjakan, yang menguras energi, yang menguras pikiran, tapi masih sampai detik ini bisa meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam kajiannya di TPQ Lampung Al-Quran Center pada hari ini. Alhamdulillah. Salawat beserta salam sama-sama kita limpah curahkan kepada suri teladan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan insyaallah kita yang senantiasa berupaya menegakkan risalah dakwah beliau hingga akhir hayat kita, yang dimana dengan itu mudah-mudahan kita semuanya diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz dan Ustazah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait tentang biografi tokoh ulama yang terkenal dari Sukabumi. Bukan Sukabumi yang di Bandar Lampung belakang UIN ya, tapi benar-benar Sukabumi, sebuah kabupaten di Jawa Barat, yang bernama Kiai Haji Ahmad Sanusi. Kalau setiap daerah itu punya panggilan sendiri-sendiri terkait tentang tokoh ulamanya. Biasanya kalau di Jawa kan panggilannya biasanya Gus. Nah, kalau khusus buat orang Sunda, ulama yang terkenal, tokoh yang termasyhur biasanya dipanggilnya tuh ajengan. Ya, ajengan. Kalau kiai ada juga tapi lebih pada terkenalnya itu ajengan. Jadi ajengan Ahmad Sanusi. Ya. Kemarin saya beli buku, judulnya nih Sang Penjelajah Ilmu dari Sukabumi, namanya Ajengan Ahmad Sanusi. Terus bukunya tuh saya bawa ke Lampung Tengah, kebetulan nenek kan ada di sana. Saya tunjukin bukunya. Nenek saya tuh biasanya emang gak senang baca buku, kebetulan tiba-tiba menjadi senang karena kenapa? Karena kebetulan Kiai Haji Ahmad Sanusi itu uyut-uyutnya dari nenek, jadi masih ada satu darah ya, keturunan gitu ya, dari anaknya dari kakeknya, dari ada namanya Ahmad Zarkasi, nanti akan dibahas ya. Jadi senang katanya, jadi bahas tokoh, apalagi dulu katanya cerita terkait tentang bagaimana perjuangannya dulu di Sukabumi, terutama melawan Belanda, dan nanti cerita kita ya. Selanjutnya ya, kalau ada istilah tak kenal maka tak sayang, karena nggak mungkin setiap orang yang kita kenal harus kita sayangi ya. Ya, Ustadz Rizky kenal sama Ustazah Sasti gitu kan, nggak mungkin langsung sayang sama Ustazah Sasti ya, seperti itu ya. Maka gitu ya, tak kenal maka kita kenalan terlebih dahulu ya. Mungkin di antara Ustadz dan Ustazah ada yang masih belum kenal dengan kita semua ya, belum dengan saya, kita kenalan dulu ya. Profil pribadi nih, nama lengkap Ustadz Fauzi Naziran Haq Al-Buguri ya.
Tempat, tanggal lahir, kebetulan saya lahir di Bogor 13 April 2001 kalau di KTP ya. Di KTP-nya 2001 ya. Insya Allah ya. Muka saya nih awet tua ya. Jadi meskipun nanti sudah tua ya, mukanya begini-gini aja, nggak banyak perubahan ya. Pendidikan saya di SD Limat Lajung Udik, SMP-nya di SMP 1 Gunung Putri, SMA-nya di SMA 1, salah ini bukan 1 Gunung Putri, saya SMA 1 Citerap, salah nulis ya. Yang terakhir kelas kuliahnya di UIN Raden Intan Lampung ya. Pengalaman organisasi dan kerja saya, yang pertama saya pernah jadi ketua Rohis di SMA N1 Citerap. Yang kedua pernah jadi pengurus di MPK SMN 1 Citerap, ya hampir setara kayak OSIS gitu. Yang ketiga pernah jadi pengurus Foriskabo, Forum Rohis Kabupaten Bogor. Kalau misalnya di Lampung kan ada namanya FKAR, Forum Komunikasi Antar Rohis. Bedanya FKAR dengan Foriskabo itu apa? Kalau Foriskabo benar-benar berisi siswa-siswa, bukan lulusan-lulusan. Kalau misalnya ada tingkatan yang lebih tinggi namanya FKMR, Forum Komunikasi Mentor Rohis. Itu benar-benar yang namanya murabinya yang mengisi di situ, bukan siswa-siswa. Itu khusus, jadi ada tingkatannya. Selanjutnya, kalau selama perkuliahan saya pernah menjadi ketua UKMF Rebani ya di UIN Raden Intan Lampung di Fakultas Dakwah. Berbarengan dengan menjadi ketua UKMF, dapat amanah juga di Sekdiv Kestari UKM Hikmah UIN Raden Intan Lampung. Pernah juga jadi Kadif Kestari UKM Bapinda UIN Raden Intan Lampung. Berbarengan dengan jadi juga itu jadi Kadif Kominfo di UKM Hikmah UIN Raden Intan Lampung. Pernah juga jadi ketua TPQ Amanah Quran yang berada di Sukarame, sama-sama menggunakan metode UMI juga, sama dengan kita gitu. Selanjutnya pengajar sampai sekarang di guru TPQ Masjid Ad-Du'a, di guru TPQ Lampung Al-Quran Center, serta sampai saat ini masih diamanahkan sebagai kepala SD Quran Luqmanul Hakim ya. Saya termasuk orang yang senang kegiatan organisasi. Kenapa? Karena kalau organisasi itu tujuannya biar supaya saya tuh punya aktivitas positif, menghindari suatu hal yang negatif, dan kedua agar banyak teman dan relasi. Karena saya senang dengan yang namanya tantangan. Ya. Mungkin termasuk itu, termasuk kayak keluarga saya ya, dari nenek senang kalau ikut organisasi itu, beraktivitas sama. Ya, selanjutnya nih. Mirip nggak? Enggak ya? Yuk. Ya. Ini tokoh kenal kita yang akan kita bahas, Kiai Haji Ahmad Sanusi, seorang ulama berasal dari Sukabumi. Sukabumi juga ada ininya, sejarahnya. Kenapa disebut dengan Sukabumi? Suka itu dalam bahasa Sunda, kok Jawa? Sunda itu artinya tuh seneng. Bumi itu dalam bahasa Sunda tuh artinya di rumah. Yang kalau kita artikan senang berada di rumah. Tuh makanya dia suka bumi. Kenapa? Karena suka bumi tempatnya yang alhamdulillah sejuk, indah, tenang. Jadi senang orang-orang tuh senantiasa berada di rumah Sukabumi. Ya, biodata Kiai Haji Ahmad Sanusi ya. Nama lengkap ada ini ya, Ahmad Sanusi. Nama panggilannya Ajengan Cantayan, Ajengan Genteng, Ajengan Gunung Puyuh ya. Nama Cantayan, Genteng, Gunung Puyuh ini menunjukkan sebuah nama tempat. Cantayan itu tempat kelahirannya dari Kiai Haji Ahmad Sanusi. Kalau Genteng dan Gunung Puyuh tempat bagaimana Kiai Haji Ahmad Sanusi ini pernah mendirikan pondok pesantren di situ. Jadi terkenal dengan sebutannya Ajengan di daerah tersebut. Lahirnya di 18 September 1889, lalu wafatnya pada tanggal 31 Juli 1950. Ayahnya bernama Kiai Haji Abdurrahim bin Kiai Haji Yasin. Ibunya bernama Empok ya. Istrinya bernama Siti Juwariyah
binti Haji Afandi. Haji Afandi juga merupakan tokoh ulama, pendiri pondok pesantren di Sukabumi. Lokasinya di pondok pesantren Babakan Boros, Sukabumi ya. Nasab dari Kiai Haji Ahmad Sanusi ya, mungkin kita kenal ya. Kiai Haji Ahmad Sanusi merupakan putra dari Kiai Haji Abdurrahim bin Haji Yasin bin Nurzan bin Nur Salam bin Nyai Raden Chandra binti Syekh Haji Abdul Mu'in Pamijahan bin Raden Agung Tanhanjiah bin Kentol Sumbirana bin Wiracendera bin Syekh Ainul Yakin atau Sunan Giri bin Ishaq Maksum bin Ibrahim Al-Ghazi bin Jamal Al-Husain bin Ahmad bin Abdullah bin Abdul Malik bin Alawi bin Muhammad bin Sahib Al-Misri bin Ali Al-Khairi Qasam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Bisari bin Muhammad Al-Faqih bin Ali Uryadi bin Jafar Sadiq bin Muhammad Al-Bukhari bin Zain Abidin bin Nushir bin Sid Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait tentang nasabnya ya, Kiai Haji Ahmad Sanusi. Selanjutnya, anak-anaknya dikaruniai alhamdulillah 3 orang anak. Yang pertama ada namanya Ujang Juwaini Sanusi, yang kedua ada namanya Ahmad Zarkasi, yang ketiga ada namanya Badri Sanusi. Nah, Kiai Haji Ahmad Sanusi ini berguru tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Mekah. Karya-karyanya juga banyak sekali ya. Di sini bisa dilihat terkait tentang guru-gurunya, bagaimana ketika selama di pondok pesantren dia belajar menuntut ilmu dengan guru-gurunya. Yang juga ketika sudah di Mekah dia juga berguru lagi dengan ulama-ulama di sana, kurang lebih di Mekah itu selama 5 tahun. Pertama berguru dengan Syekh Soleh Bafadil, Syekh Malid, Syekh Ali Tayyib, Syekh Said Jawari, Syekh Zaini Dahlan, Syekh Muhammad Junaidi, Syekh Abdullah Jawi, Syekh Muhtar At-Tarid Al-Buguri, Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Menangkabawi, Syekh Mahfud Tremas ya. Karya buku beliau kalau dalam jurnal itu sekitar 400-an, tapi yang ditemui itu sedikit. Karena kenapa? Kebanyakan bukunya itu bersifat pribadi, disimpan sama keluarganya saja, tidak banyak yang dipublis dan disebarluaskan terkait karya bukunya beliau. Karangannya banyak, beliau ahli dalam beberapa hal seperti tafsir, tauhid, fikih, tasawuf, dan juga tulisan-tulisan yang berkaitan dengan perjuangan kebangsaan. Dan terkait tentang tafsir, Syekh Kiai Haji Ahmad Sanusi ini kebanyakan menulis terkait tentang tafsirnya itu dalam berbahasa Sunda sesuai dengan daerah asalnya. Kedua, tokoh perjuangan. Nah, Kiai Haji Ahmad Sanusi ini juga merupakan sebuah tokoh perjuangan yang dimana pernah menjadi anggota BPUPKI ya. Apa bahasa Jepangnya? Masih ingat? Ya, Doktoritsu Junbi Chosakai. Kalau BPUPKI kepanjangannya apa? Badan. Nah, inilah kita. Ya, wawasan kebangsaan ini kalau misalnya ya, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu beranggotakan 67 orang. 60-nya orang Indonesia dan 7 orang itu orang Jepang. Dan alhamdulillah ya, Kiai Haji Ahmad Sanusi terpilih dari sebanyak jutaan tokoh mungkin yang terkenal di Indonesia. Nah, Kiai Haji Ahmad Sanusi yang terpilih sebagai anggota yang masuk 60 di BPUPKI. Nah, riwayat pendidikannya Kiai Haji Ahmad Sanusi, yang pertama pendidikan dasar di pesantren Cantayan, tempat ayahnya sendiri Kiai Haji Abdul Rahim, itu dari tahun 1895 sampai 1900. Yang kedua, pendidikan lanjut pesantren di luar Cantayan, itu di pesantren Cibarusah yang berada di Bekasi dan pesantren Jasinga yang berada di Bogor selama 10 tahun dari 1900 sampai 1910. Yang ketiga, periode berguru kepada ulama besar dari tahun 1910 sampai 1915.
Nah tadi ya kita sudah lihat bergurunya kepada siapa aja selama 5 tahun berada di kota Mekah. Nah lanjut terkait tentang pemikiran Kiai Haji Ahmad Sanusi. Ini saya rangkum menjadi 3 hal. Yang pertama terkait tentang pendidikan, yang kedua kenegaraan, yang ketiga keagamaan. Sebelum ke situ kita lihat terkait tentang pendidikannya. Pendidikannya gak jauh-jauh juga dengan terkait tentang politiknya selama di masa hidupnya. Sebelumnya saya tanya, kenal dengan organisasi ini? Nah, pernah ketemu ngelihat logo-logonya? Enggak ya? Kenal? Ya. PUI Persatuan Umat Islam. Nih tokoh pendiri dari PUI itu salah satunya adalah Kiai Haji tadi Ahmad Sanusi bersama dengan ulama Majalengka bernama Abdul Halim. Ya. Tokoh PUI ada yang tahu contohnya siapa? Sering di Lampung. Contohnya Wonder Saim, Dr. Wido Supraha. Tuh, Dr. Wido Supraha itu wakil ketua umum PUI sama ketua bidang pendidikan di PUI Pusat. Dan terkenal lagi ada Kang Aher, Ustaz Ahmad Heriawan, dulu mantan gubernur Lampung itu sebagai gubernur Jawa Barat ya, sebagai penasehatnya gitu. Ya, awal berdirinya PUI, sejarah berdirinya. Nah, sebelumnya ketika sudah Kiai Haji Ahmad Sanusi pulang kembali lagi ke Sukabumi, dia mulai mendirikan sebuah organisasi bernama Al-Hidiyatul Al-Islamiyah yang biasa disingkat AII, karena melihat problematika yang terjadi di tengah masyarakat yang dimana banyak pondok pesantren itu mengalami banyak ditutup penyerangan dari masa kolonial Hindia Belanda, maka dibentuk seperti itu. Di tengah perjalanan bertemu dengan tokoh ulama asal Majalengka tadi bernama Abdul Halim. Abdul Halim punya sebuah sama organisasi juga yang bernama Persyarikatan Umat Islam. Maka terjadilah rundingan membentuk disatukan sebuah organisasi berkolaborasi bernama PUI. Nah, sampai kita kenal, kalau di Lampung mungkin PUI-nya kurang aktif ya. Kayak kemarin lihat saya di Lampung di tahun kemarin hanya sebatas baru pengukuhan aja, habis itu belum ada kelihatan gerakan-gerakannya lagi. Tujuan dari peranan PUI ini berdirinya yang pertama, dakwah Islam untuk memperkuat akidah umat. Yang kedua, pendidikan berbasis Islam untuk mencetak generasi Islami dan berakhlak. Yang ketiga, pengembangan sosial ekonomi umat Islam di Indonesia. Yang keempat, sejak berdirinya PUI aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan untuk membangun umat Islam yang lebih baik dan stabil. Ya, jauh sebelum sebenarnya Kiai Haji Ahmad Sanusi mendirikan tadi Al-Hidiyatul Islamiyah, ketika di Mekah itu Kiai Haji Ahmad Sanusi bertemu dengan tokoh syarikat Islam bernama Abdul Muluk. Di sana Kiai Haji Ahmad Sanusi itu berguru juga kepada Abdul Muluk dan akhirnya menjadi anggota syarikat Islam. Sampai ketika sudah sampai di Cantayan, kembali lagi di Sukabumi, itu ditawari sebagai penasehat syarikat Islam di Kabupaten Sukabumi. Tapi tidak berlangsung lama, hanya sekitar 2 tahun. Setelah itu mengundurkan diri. Kenapa? Karena merasa bahwa syarikat Islam itu tidak sepaham lagi, tidak sesuai lagi dengan visi misinya juga. Jadi akhirnya Kiai Haji Ahmad Sanusi mengundurkan diri dan membentuk tadi Al-Hidiyatul Islamiyah. Lalu bertemu dengan Abdul Halim, membentuk menjadi namanya PUI Persatuan Umat Islam. PUI berdiri ternyata berfokus kepada dunia pendidikan. Salah satunya PUI ya sampai sekarang berhasil mendirikan pendidikan lembaga yang formal maupun non formal, seperti memiliki madrasah ibtidaiyah sebanyak 564, punya
RA atau TK atau TPA sebanyak 618, punya SD atau MI sebanyak 751, punya tingkat setara SMP atau MTS sebanyak 275, punya SMA atau SMK sebanyak 252, punya perguruan tinggi sebanyak 6, punya universitas sebanyak 1, pondok pesantren sebanyak 166, serta majelis ta'lim sebanyak 2453. Sehingga total kalau misalnya di seluruh Indonesia lembaga yang terhubung dengan PUI itu berkisar sekitar 5.086 lembaga. Ini yang mungkin cukup sedikit dibandingkan dengan Muhammadiyah ya, yang begitu banyak besarnya lembaga-lembaganya, sekolah-sekolahnya. Bahkan Muhammadiyah tidak hanya berpusat kepada pendidikan, hampir sampai kesehatan, punya rumah sakit. Kalau PUI baru sebatas punya pendidikan saja ya. Contohnya misalnya universitas ada di Bandung, nama universitasnya Universitas Halim Sanusi yang berada di Bandung. Terkait tadi tentang pendidikannya. Nah, selanjutnya pemikirannya dalam pendidikan ya. Pendidikan yang dicanangkan oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi adalah sistemnya itu klasikal pertama yang diperkenalkan di Sukabumi. Kurikulumnya yang dikhususkan yang diterapkan oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi adalah kurikulum di bidang ilmu tafsir dan ilmu nahwu shorof. Jadi santri-santri itu lebih banyak ditekankan bagaimana pintar dalam berbahasa Arab ya. Jenjang pendidikannya yang mesti ditempuh terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkatan rendah, tingkatan menengah, dan tingkatan tinggi. Masing-masing tingkatan terdiri dari 4 kelas, yaitu kelas 1 sampai kelas 4 dengan pembelajaran selama 4 tahun. Jadi ada 3 tingkatan. SD-nya tuh nggak sampai kayak kita sampai 6 tahun, tapi hanya sampai 4 tahun. Begitu juga bedanya kalau kita SMP hanya 3 tahun. Nah, itu di kurikulumnya dari Kiai Haji Ahmad Sanusi SMP-nya 4 tahun. Begitu juga dengan SMA-nya 4 tahun. Nah, metode yang digunakan yaitu metode sorogan. Yang kalau dalam kita tuh sorogan tuh dimana santri itu maju ke depan lalu membacakan sebuah kitab. Setelah itu didiskusikan secara bersama-sama dan juga dipandu didampingi oleh gurunya ya. Dan metode dalam berbentuk kholaqoh sebagaimana kita ya kalau misalnya TPQ ya yang digunakan oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi dengan metode kholaqoh yang dimana para santri mendiskusikan persoalan keagamaan dengan membagi ke dalam beberapa kelompok yang dimana hasil dari diskusi itu akan didiskusikan bersama, dibahas bersama oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi. Jadi diskusinya tuh tetap terarah karena dipandu langsung oleh gurunya. Jadi pembahasannya tuh tidak pembahasan yang ngarol ngidul kemana-mana aja. Jadi berfokus ke dalam satu hal. Tadi terkait tentang pendidikannya. Lalu pemikirannya dalam kenegaraan. Ketika terjadi sidang BPUPKI digelar pada tanggal 10 Juli 1945 yang dimana Indonesia ini sedang merumuskan terkait tentang bentuk negaranya tuh mau seperti apa. Apakah mau berbentuknya monarki, sebuah kerajaan atau republik. Di sini terjadi perdebatan yang luar biasa oleh tokoh-tokoh di BPUPKI. Salah satunya ada tokoh yang bernama Mr. Susanto yang mengusulkan agar negara ini berbentuk sebuah kerajaan. Lalu ketika hal itu diusulkan, tiba-tiba Profesor Muhammad Yamin, sebuah orang kelompok nasionalis yang menolak bahwa negara kita ini tidak boleh kerajaan, tapi harus kerajaan republik. Mendengar itu terjadi gemuruh yang luar biasa. Suasana di BPUPKI itu cukup panas. Dan di sini tiba-tiba Kiai Haji Ahmad Sanusi menenangkan itu semua dengan menjelaskan bahwa bagaimana dampaknya misalnya kerajaan ini, negara kita ini dengan sistemnya ini kerajaan, bagaimana dengan republik. Lalu disesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah melalui Al-Quran dan hadis. Maka disepakati, kata Kiai Haji Ahmad Sanusi, ya sudah kita menggunakan republik. Dan setelah itu
seluruh anggota BPUPK ini sepakat bahwa negara kita ini berdasarkan negara republik dari pemikiran di kenegaraan menurut Kiai Haji Ahmad Sanusi. Yang terakhir, pemikiran dalam keagamaannya, ya. Kiai Haji Ahmad Sanusi ini melakukan kritik terkait tentang keharusan agama. Ahmad Sanusi pernah menyerang ulama birokrat pemerintah karena tidak menjalankan hukum Islam secara konstitusional seperti dalam pungutan zakat fitrah. Pada zaman dulu Hindia Belanda, bahwa zakat fitrah ini kan dikumpulkan langsung oleh para pejabat pemerintah. Di tengah hal yang seperti itu, Kiai Haji Ahmad Sanusi itu tidak sepakat bahwa zakat fitrah ini dikumpulkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah itu mengambil banyak bagian lebih dari zakat fitrah itu, sehingga ketika disalurkan kepada masyarakat justru jauh lebih sedikit. Mendengar hal itu, melihat fenomena tersebut, ya, Kiai Haji Ahmad Sanusi ini membantah untuk seperti itu. Dia berpendapat bahwa untuk terkait tentang zakat fitrah atau zakat yang lainnya itu dikelola oleh lembaga masyarakat sendiri, tidak dari pemerintah, agar masyarakat juga terbantu dan juga sesuai dengan apa yang ingin diharapkan, targetnya juga tercapai sesuai dengan misalnya kebutuhannya, mustahiknya penerima zakatnya itu sesuai mendapatkan, tidak asal-asalan sebagaimana yang pemerintahan sebelumnya itu diberlakukan, yang lebih banyak ditekankan untuk keluarganya. Ya, mungkin itu aja, nggak banyak ya. Ya, segitu terkait tentang referensinya ya. Bisa dilihat, kita lebih banyak ke diskusi aja, tanya jawab. Mungkin dari Ustadz atau Ustazah ya yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang mau bertanya, saya yang bertanya ya. Ya, tafadhal lagi Mas Quran. Ya, itulah tadi kita telah dengarkan dan menyimak materi atau biografi dari Kiai Haji Ahmad Sanusi yang dipaparkan oleh Ustaz Fauzi. Mungkin dari pemaparan beliau ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan, dipersilahkan kepada Ustaz-Ustazah. Ustaz nanya, jadi nama SD-nya apa? Maksudnya sekolah-sekolahnya itu namanya apa? SD, SMP, SMA-nya? Slide yang sekolah. Kalau ini ya biografi Ahmad Sanusi itu ya. Masih berjalan nggak itu sekolah-sekolahnya? Kalau sekolah-sekolahnya alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Pondok Pesantren Cantaya itu aja langsung. Yang dari SD, SMP, SMA itu maksudnya kalau Oh, yang ini ya, yang terafiliasi sama lembaga PUI. Ya, PUI itu sampai sekarang masih berjalan. Ya. Sambil kalau misalnya gitu teman-teman mau searching aja sekalian, nggak begitu misalnya SD PUI atau SMP PUI itu langsung ada nanti di Google, termasuk pendidikan universitasnya. Maksudnya PUI kan? Ya, PUI. Oh, itu di bawah PUI-nya. Ya, di bawah naungan PUI. Namanya apa? Maksudnya sekolah PUI. Kalau itu menyesuaikan. Atau pembinaan kayak gitu sama PUI, kayak sekolah-sekolah yang dibikin lembaga dakwah ya. Maksudnya apa itu? Yang dekat rumah terbuka itu apa namanya? Yes, itu. Bukan. Sampingnya itu apa? Di Global Surya. Global Surya. Dewan dakwah. Dewan dakwah. Dewan dakwah kan binaan. Emang bikin sekolahnya banyak tuh. Iya. Kalau JSIP kan ya tahu lah gitu, IT gitu kan. Katanya apa IT apa kayak gitu. Kalau ini namanya beda-beda juga sekolahnya. Nama-nama sekolahnya beda-beda sesuai nama itu daerahnya. Cuman bedanya kalau misalnya ciri khas dari sekolah PUI itu di papannya itu ada logo PUI-nya sendiri, PUI-nya itu yang menandakan. Iya. Nama-namanya PUI. Nama daerahnya. Iya. Ada isinya logonya juga. Di Lampung ada. PUI-nya juga kayaknya nggak aktif. Kalau di Lampung tidak aktif, kurang aktif lah PUI-nya. Universitasnya satu itu masih ada. Universitasnya masih ada di Bandung, Halim Sanusi.
Ya, mungkin ada lagi Ustaz saja yang ingin bertanya, ada yang ingin berdiskusi, dipersilakan. Ada? Tadinya mau panjang ngebahas, cuman kasihan ustaz-ustazahnya tuh dari pagi gitu sampai siang gitu. Jadi kayaknya tuh udah capek banget. Start live bikin cover. Dari malam. Nah. Ya, Ustaz Ivan, silakan. Apa saja Ustaz, nama buku karya? Oh iya. Apa saja Ustaz buku karya Kiai Haji Ahmad Sanusi? Namanya, nama buku karya Kiai Haji Ahmad Sanusi. Karyanya ya, saya kirimkan aja di grup fotonya. Ada gitu. Ada banyak karyanya. Ntar sambil dibacain aja. Ntar ya. Ntar. Ya. Tadi apa ya, kalau salah nangkep itu gimana? Jadi nenek sekolah itu maksudnya ada keturunan dari Haji Ahmad Sanusi atau gimana? Ya, ini ya. Dari bapak dari mana? Ini ya, ini terkait tentang ini ya, permasalahan pribadi ya orang tua. Dulu, ya. Gak usah pakai mic yang ini, jangan. Ya. Karena nanti ada hubungannya sama aliran sesat ya. Ya. Jadi dulu ketika tahun 1970-an itu di Sukabumi kan ada sebuah aliran ya, termasuk ke Bogor juga. Itu dipimpin sama tokoh namanya Isa Bugis. Ya, di situ diajarin Isa Bugis tuh banyak hal. Salah satunya apa? Yang pertama, ketika membaca Al-Quran itu tidak boleh menggunakan lagam, gunakan nada. Jadi kalau misalnya basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, yang kedua, banyak pemikiran-pemikiran terkait tentang tokoh ya dari Isa Bugis ini, orang yang juga masih hidup sampai sekarang, sudah hampir kayaknya 100 tahun masih hidup Isa Bugis itu. Ya, kayak gitu. Salah satunya diantaranya apa? Pernah sampai saat itu kan ya, hampir satu penduduk itu di Lampung Tengah kan ada proses transmigrasi, tapi itu tanahnya tuh masih punya tanah Isa Bugis. Dengan itu aja, ya udah nanti kita pergi semua ke Lampung Tengah, di sana nempatin tuh di Lampung Tengah tersebut, dekati Poncowati itu daerah tersebut. Habis itu ya itu dikasih tanah, tapi catatan tanahnya itu tidak hak milik kita, jadi tidak ada sertifikat. Sertifikatnya itu yang dipegang sama Isa Bugisnya itu sendiri. Ya di situ terjadi. Ya ajarannya termasuk itu, termasuk kalau nikah itu harus sama dengan ajarannya Isa Bugis itu. Ya. Jadi sampai sekarang ya seperti itu, termasuk ya kayak ayah saya juga sama demikian. Nah, ibu saya tuh mulai yang namanya ada perlawanan, gak ngikutin lagi dengan nenek karena gak sepaham dengan hal yang seperti itu. Akhirnya mulai itu namanya memisahkan diri. Ya hal yang gitu apa akhirnya terjadi perseteruan keluarga akibat aliran sesat tadi. Ya begitu. Mungkin aliran sesat banyak, ada Ahmadiyah, ada yang Lia Eden ataupun yang lain. Mungkin biar tahu aja gitu. Sukabumi itu.
Nah, itu sama nenek saya juga. Nenek saya tuh namanya kan Sayyidah. Itu tuh sebenarnya kayak gelar gitu. Kenapa? Karena umur 7 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Tapi karena ketika sudah masa belasan tahun itu kena terkontaminasi akibat aliran tadi Isa Bugis itu, akhirnya apa? Memisahkan diri itu dari keluarga, dari Cantayan itu, dari pondok pesantren itu. Jadi akhirnya apa? Mengasingkan cuma nenek saya aja. Yang lain-lain mah adik-adiknya mah enggak, itu kakak-kakaknya. Begitu terkait tadi. Ya mungkin dari teman juga nanti ya, misalnya ketika sudah besar harus paham terkait tentang aliran-aliran ya, yang mungkin bisa mengakibatkan kerusakan keluarga ataupun yang lainnya. Gak usah sedih. Ya, jadi itu ya hubungan antara keluarga Ustaz Nazrul Fauzi. Lanjut. Jadi Ya, mungkin ada lagi Ustaz-Ustaznya yang ingin ditanyakan? Ada? bukunya Ustaz, bukunya mana? Ya, sambil dibacain ya nih. Ini ngambil dari skripsi. Ya, nih, Ustaz. Terkait tentang buku-buku karangan dari Kiai Haji Ahmad Sanusi terkait tentang ilmu tajwid. Di sini ada bukunya, pertama Tamsiyatul Muslimin, ada Tafsir Al-Mujalatilibin, Al-Mustalibin, habis itu Tijabul Gilman, ada Hiljalatul Lisan, dan ada banyak hal. Yang kedua ada karangan juga kitab dari hadis dari Tafsir Al-Bukhari dan Al-Hidayah. Ada juga kitab ilmu tauhidnya yang dibuat. Sini kalau di skripsi ada 15 ya. Ada Al-Ghun An-Nadir, ada Matan Ibrahim Bazuri, ada Matan Sanusi, Majma'ul Fawaid, Tauhidul Muslimin, wa Qaidul Mu'minin, dan lain sebagainya. Ada juga kitab ilmu fikih yang di sini ngebahas terkait tentang Zuhratul Mardiyah, Tarzama Fikih Akbar, Hilyatul Gulam, Mifatul Darussalam, Al-Adawiyatus Safiyah, Al-Khudul Fahriyah, bab zakat dan fitrah, bab nikah, Taghrib Tahrib, kitab talqin, bab kematian, bab tersentuh, kitab tiung, istihad taklid, zakah dan sedekah, hidazatus somad. Ada juga kitab dari tasawuf akhlak. Tadi karangannya biasa saja dilihat ya. Ada juga kitab ilmu mantik, ada kitab ilmu ba'di, ada kitab sejarah, ada kitab jumu'ah, ada kitab bahasa yang ditulis dalam bahasa Sunda dan bahasa Arab, ada kitab munadharah, ada kitab ilmu bayan, dan kitab lain-lainnya seperti Tazkiratul Afkar dan Tahziratul Awam. Nggak ada, biar mudahan. Ya, itu ya kitab-kitabnya dari Kiai Haji Ahmad Sanusi. Mungkin bisa dibaca lebih lanjut. Oh iya, itu kira-kira kitabnya ada nggak ya di sini atau di Indonesia sendiri gitu maksudnya? Ada kitabnya, cuman ya tidak banyak yang kayak dicetak luas gitu kitabnya. Kalau misalnya di Cantayan biasanya masih digunakan di Gunung Puyuh, di Genteng, terkait tentang kitab-kitab Ahmad karangan Kiai Haji Ahmad Sanusi itu digunakan di pondok pesantren. Saya boleh nanya ya? Nah, boleh. Biasanya kan kalau apa? Kalau tadi dilihat ya itu dari apa penjelasan Ustaz Fauzi, itu ada salah satu guru dari Ahmad Sanusi ini
Kiai Haji Khatib Amir Nabawi. Nah, itu kan salah satu guru juga dari Indonesia. Ya, dari pendiri NU dan Muhammadiyah. Apakah ada hubungannya gitu sama Ahmad Sanusi ini? Ya. Terkait tentang bagaimana berguru dengan para ulama di sana. Sebenarnya Kiai Haji Ahmad Sanusi ini banyak hal bergurunya dan pelajari. Termasuk Kiai Haji Ahmad Sanusi ini senang membaca kitab-kitab dari ulama kontemporer Mesir seperti Muhammad Abduh, ada Rizky Ridho, bukan Rizky Ridho, Muhammad Ridho ya. Rizky Ridho mau pemain bola ya. Sama satu lagi siapa? Saya lupa aja. Ini Syekh yang Afghani ya, Jamaluddin Afghani, seperti itu. Jadi guru-gurunya banyak yang itu dipelajari. Dan Kiai Haji Ahmad Sanusi ini bukan kecenderungan yang terkait tentang fanatik dengan ajaran gurunya, tapi yang dimana ngambil semua ilmu-ilmu yang didapati itu disaring lagi sama Kiai Haji Ahmad Sanusi, diolah lagi sama dia, dikembangkan lagi. Jadi tidak berfokus kepada saya emang ngikutin dengan guru satu, tapi semuanya itu diambil lalu dikelola lagi. Kalau mazhabnya Kiai Haji Ahmad Sanusi ini menggunakan mazhab Syafi'i. Ada nyebut wajib. Ya baiklah, mungkin ada yang ditanya lagi, saja. Tanya maka saya yang bertanya ya. Baik, pertanyaannya gampang. Siapa yang bisa jawab ya, Ustaz atau Ustazah? Tadi sudah kita bahas terkait tentang biografi, pendidikan, begitu juga dengan tiga pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Sanusi. Salah satu di antara pemikirannya ada pemikiran terkait tentang pendidikan, pemikiran terkait tentang kemasyarakatan, dan kenegaraan. Dari ketiga itu ada yang bisa menjelaskan ulang terkait poin intinya saja. Ada? Nah, tadi kemasyarakatan sudah dibahas juga tadi ya, disampaikan lagi sama Ustaz Farijal. Boleh. Oh, tuh ada tuh katanya Mbak Citra. Ya, sedikit ya tadi menyimpulkan dan ya. Yang saya dapat dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Fauzi di depan. Ya, yang pertama ternyata ada ulama besar Indonesia yang sebegitu memperjuangkan umat ya, yaitu Kiai Haji Ahmad Sanusi, yang beliau adalah salah satu pendiri Persatuan Umat Islam, PUI itu dia, Persatuan Umat Islam itu ya, yang salah satunya kita juga kenal Ustadz Dino sebagai aktivisnya di dalamnya. Kemudian ternyata Kiai Ahmad Sanusi ini seorang pembelajar gitu, bahkan tidak hanya belajar di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia, melainkan juga ke luar negara. Kemudian belajar juga dari beberapa guru, salah satunya dari guru yang menjadi pendiri Muhammadiyah juga ya, mau dikoreksi Seminggu. Kemudian dari situ beliau menciptakan beberapa karya, salah satunya di bidang pendidikan ya, berupa institusi-institusi pendidikan dari SD sampai ke universitas kalau tidak salah, cuma dikoreksi. Nah kemudian tapi beliau itu secara kependidikan itu mempunyai fokus ke tafsir dan musyarah yang mengedepankan bahwa murid-muridnya itu harus pandai berbahasa Arab dengan baik, dengan metode yang
seperti halakoh, kemudian tadi sorogan ya. Ya kayak gini misalkan ada yang menjelaskan, kemudian didiskusikan gitu. Dan juga tadi salah satunya juga pemikirannya juga di masyarakat tadi ya, yang membantu umat, membantu mengkritisi negara dalam kemaslahatan umat di bidang zakat, yang mana pada saat itu mungkin kondisinya kondisinya bisa jadi dana dari pemerintah itu tidak 100% turun kepada yang membutuhkan haknya. Kemudian yang terakhir tadi, beliau juga menjadi salah satu tokoh yang berperan aktif di pembentukan pemerintahan Indonesia gitu, yang mana tadi bentuk negara itu salah satunya atas saran beliau ya, seperti itu. Jadi itu yang bisa saya simpulkan. Dan yang hal menarik yang saya dapatkan adalah itu tadi ternyata ada seorang ulama Indonesia yang begitu gigih belajar dan juga cinta terhadap negara gitu ya, dengan cara ikut aktif belajar kemudian beraksi langsung gitu ya, mendampingi pemerintah dalam prosesnya gitu. Apalagi terkait tadi yang disampaikan Ustadz dana mungkin itu aja yang saya simpulkan. Correct me if I'm wrong. Yes. Ya, alhamdulillah ya. Ada lagi yang lain? Saya menambahkan dari sisi kenegaraan yang disampaikan tadi. Yang saya dapat bahwasanya dari sisi kenegaraan, Kiai Haji Ahmad Sanusi itu merupakan salah satu tokoh ya yang terpilih dari banyaknya ulama-ulama di Indonesia, di mana sekitar tadi disebutkan 60-nya itu dari Indonesia ulamanya dan 7-nya itu dari Jepang. Nah, Ahmad Sanusi ini di dalam sidang BPUPKI itu pada saat itu kondisi dalam persidangan cukup memanas, di mana banyak sekali atau ada yang mengajukan tentang bentuk negara, ke depan bentuk negara Indonesia, negara ini seperti apa gitu. Maka ada yang mengajukan bentuk negara ini, negaranya adalah monarki atau kerajaan. Nah, maka kemudian ditentang oleh ditentang oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi ya. Ditentang oleh salah satu ulama juga, salah satu tokoh di dalamnya, bahwa Muhammad Yamin ya, kalau tidak salah itu. Nah, bahwa tidak sepakat dengan usulan tersebut. Dengan panasnya kondisi di dalam sidang BPUPKI, maka Kiai Haji Ahmad Sanusi memberikan menjadi penengah atau memberikan masukan bahwasannya sekaligus rasionalisasi ya. Seharusnya bagaimana bentuk negara ini, dan bentuk negara tersebut seharusnya adalah republik gitu. Republik dengan pendapatnya tersebut dia mensinkronkan terhadap tafsir yang ada di Al-Quran dan sebagaimana yang ada yang dicontohkan oleh Nabi begitu. Ya, itu daripada pemikiran secara kenegaraan, sehingga dengan usulan tersebut ya sampai sekarang terbentuklah bentuk negara yang sebagaimana kita rasakan begitu. Mungkin demikian. Terima kasih. Udah. Ya tadi alhamdulillah ya cukup luar biasa tadi disampaikan sama Ustazah Citra dan Ustadz Hadi terkait tentang pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Sanusi di bidang pendidikan, kenegaraan dan kemasyarakatan. Dari tadi ya yang bisa menjawab ada hadiahnya nih seperti biasa. Tadi ngelihat dari yang dipaparkan sama Ustazah Citra dan Ustadz Hadi, kebetulan Ustadz Hadi hanya menyampaikannya satu ya, tadi menambahkannya ya.
Sedangkan alhamdulillah Ustazah Citra tadi ada terkait tentang di pendidikan dan kemasyarakatannya ya. Boleh mungkin Ustazah Citra atau Salut ke depan ya untuk menerima rewardnya nih. Ya nya doang sini. Nah, tangan doang sini. Bilang apa? Makasih. Dah sini. Tutup ya, jadi Umi ya. Ada. Udah. Kalau mie ayam sama satu udah ada, jadi singkat saja. Terima kasih Ustadz Fauzi. Alhamdulillah sangat baik insya Allah karena mengangkat ulama kita, ulama lokal. Kiai Haji Ahmad Sanusi ini memang di Wika pun dimasukkan ke dalam ulama yang harus dimunculkan karena memang itu tidak dikenal ulama yang lain ya begitu, tetapi maksudnya karyanya banyak begitu, karyanya banyak, dan di antara karyanya dari Kiai Haji Ahmad Sanusi itu kami kaji gitu di bidang tasawufnya gitu, dikaji di Wika gitu, jadi Umi sudah mengkaji juga bukunya dan Masya Allah bagus. Dan barangkali ada banyak Kiai Haji Ahmad Sanusi yang lain di Indonesia ini, banyak orang-orang besar, cuman memang kita dibuat lupa ya begitu. Jadi sangat penting seperti apa yang Ustaz sampaikan, kita munculkan di wilayah kita masing-masing begitu. Barangkali memang banyak yang tidak tahu ya, ternyata di dekat kita ini banyak orang-orang hebat begitu. Wallahu a'lam bishawab. Paling masukannya adalah karena mungkin terburu-buru ya tampilan dari PPT-nya aja ya gitu. Yeah. Sehingga kita sudah lelah dari pagi, semakin lelah melihat PPT-nya gitu, jadi bekerja keras gitu ya. Barakallahu jazakumullah khairan. Jasa kita khairan kasiran Umi atas pengumumannya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Saya selaku MC mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.